KBR Inspiratif, terpercaya. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Pas depan gereja Om, dan samping hotel Singgasana ini di radio ada bom meledak. Isu terorisme, memang kita selalu aware kalau ada tantangan ini. Tapi sampai kejadian pemboman itu kita cukup kaget. Kenapa? Karena di Kota Makassar, kalau isu antar agama itu kita melihat cukup baik, toleran dan lain sebagainya. Berarti ini ada semacam PR besar ke depan supaya aksi seperti ini tidak meluas dan tidak semakin besar ke depannya. Saya juga punya pengalaman mengalami kekerasan di rumah tangga, tapi bukan langsung ya, maksudnya ibu saya yang mengalami itu, terus kemudian mereka berdua bercerai dan akhirnya ada dampak-dampak yang saya rasakan dari hal seperti itu, dari sejak kecil itu. Kerugian material pasti ada ya, gedung terbakar dan lain sebagainya. Korban jiwa juga pasti terjadi. Konflik antar suku di Sulawesi Selatan itu udah banyak korbannya. Konflik antar kampus juga udah ada korban jiwanya. Saya pernah diamanahkan jadi koordinator pengkaderan dan lain sebagainya. Dan itu berat sekali merubah hal itu, kayak ibarat lawan temboknya temboknya tinggi, besar, tebal, terus bisa mukul balik kayak seperti itu bayangannya. Saat saya jadi ketua senat, malah konflik antar latar belakang kelompok itu malah semakin besar. Ada kurang lebih 4-5 kali tawuran mahasiswa antar kelompok mahasiswa itu saya rasakan gitu. Ada dengan fakultas sospol, ada fakultas kehutanan. Sampai pada satu titik di mana ada istilahnya pengukuhan. Nah, di pengukuhan itulah puncak-puncaknya kita tuh istilahnya para senior itu dilatih mentalnya kayak gitu. Jadi ada yang ditunjuk sebagai bunda, ada juga sebagai ketua angkatan. Nah, di situ penyaringannya itu melalui kekerasan. Jadi mana yang paling tahan ketika dipukul, dia tetap bertahan. Ketika dimarah-marahi, didorong apa segala macam, dia bertahan. Nah, itulah yang akan nanti dipilih sebagai bunda, yang kurang lebih itu perwakilan dari perempuan, istilahnya pemimpin dari perempuan dan ketua angkatan untuk pemimpin seluruh angkatan gitu. Pendidikannya ada berupa capacity building, ada materi-materi yang diberikan melalui Peace and Leadership Training, kemudian ada Peace and Leadership Class. Setelah itu mereka membuat Peace Mission. Peace Mission itu mereka membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menyebarkan perdamaian. Bentuknya pernah ada dongeng damai, dialog damai, terus ada yang tadi sekolah anak bangsa, terus ada kampanye internet sehat, dan sekarang juga ada podcast. Jadi para Guardian of Peace ini mereka setelah mendapatkan pendidikan, mereka kemudian berembuk bersama kira-kira apa yang bisa kita berikan, peran kita seperti apa. Itu judulnya adalah The Spirit of Non-Violence. Jadi di awal materi itu saya ingat sekali kita dikasih pertanyaan, bisakah kita melakukan perubahan sosial tanpa kekerasan? Nah, di situ saya sebenarnya juga bertanya-tanya, bisakah memang tanpa kekerasan terjadi perubahan sosial? Dan ternyata jawabannya bisa. Dicontohkanlah bahwa Mahatma Gandhi dulu melakukan suatu perubahan yang sangat berdampak dan aksinya itu tanpa kekerasan.
saya tertarik karena pertama tertariknya karena saya mau tahu tentang damai itu apa sih gitu. Bagaimana menciptakan perdamaian gitu, karena saya sadar diri saya itu nggak damai gitu, dan kalau misalnya diri kita nggak damai, kita sendiri bisa jadi penyebab konflik untuk diri sendiri dan orang lain kayak gitu. Dialog damai yang kita lakukan itu peminatnya bisa ada lebih dari 40 orang atau 90 orang. Tiap topik yang kita bawakan mereka selalu mereka selalu tertarik. Terus kita juga ada dongeng damai gitu untuk pendidikan perdamaian. Waktu bulan puasa kita juga ngadain aktivitas bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang ada di Kampung Amanah. Kalau misalnya kita udah bisa menerima diri sendiri, bisa menerima hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita, itu bisa kita bisa merasa damai. Nah, dari kita merasa damai itu, kita bisa menebarkan perdamaian. Harapannya nilai-nilai yang sudah dikasih di Kitab Bhinneka dan Guardian of Peace ini bisa saya terapkan ke diri saya sendiri dan juga saya sebarkan di lingkungan sekitar saya dan juga di beberapa komunitas seperti itu. Kita butuh orang yang kemudian punya nilai perdamaian yang tumbuh di dalam dirinya, terus dia survive dengan pertentangan yang dia alami, terus kemudian berusaha menyebarkan bibit-bibitnya ke orang lain, ke teman-temannya. Tujuan damai itu harus dilakukan dengan cara-cara yang damai. Jadi tidak ada perdamaian yang kita cita-citakan, tapi kita wujudkan dengan cara-cara kekerasan.